producer lagi. Saya ngirim Pantai Api dulu. Siap. Dimas Diajeng dan Netralis. Kita bertemu kembali di acara kesayangan kita. Ya, lah, iku mengko to lak wis. Ayo to. Lah buka lah. Loh. Iya kan iki kan wis mulai to. Iki mulai lho buka. Aku wis ngomong Dimas Diajeng dan Netralis yang ada di sana. Dimanapun berada, kembali lagi pada episode kita. Hanya di mana? Cetik geni. Sing Hanya di cetik geni. Gak, kurang. Nama ambil apa? Hanya di cetik geni. Kita tambahi toh. Open your mind. Ditambahi toh. Yeah. Hanya di podcast cetik geni. Oh, siap. Cepat. Hanya di podcast cetik geni. Kurang. Iki ra rampung ke sak episode Ya, makane. Oke. Ya. Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di podcast kesayangan kita, yaitu podcast cetik geni. Open Your Mind. Kon ngono wae tok kaya Siap. Ini kan bintang tamunya atau narasumbernya kita ini kan dari jenengan. Kita nun sewu. Dia belum punya nama panggung. Lala ini namanya Lala. Sampean sing memperkenalkan ya. Spesial buat malam ini ada spesial ya ini. Ada Kang Mas dan Diajeng. Saya manggilnya Pak Bos Ocim ya. Dan Bu Bos Orija. Siapa Pak? Oriza. Kang Mas. Bapak Ocim. Kang Mas Ocim. Kang Mas Ocim Diajeng. Oriza. Beliau ini adalah pasangan ya. Iya. Sudah berapa tahun? Dari 2018. Oh, dari 2018. Pengen sampai kapan? Oh iya. Sampai mau memisahkan. Amin. Dan selama ini beliau berdua ini yang merangkai kehidupan pesta itu, ya. Kehidupan rumah tangga, bukan ya Pak? Bukan toh, pestanya ya, oke. Merangkai kehidupan rumah tangga orang lain gitu ya. Masing-masing. Lah iya itu masing-masing. Kang Mas Ocim dan Diajeng Oriza. Iya, Oriza. Oriza ki Padi. Iya, Oriza Sativa. Oriza Sativa. Oriza Sativa itu artinya semakin banyak ilmunya semakin menunduk. Amin. Iya. Pak, ilmu padi ya Pak. Oke, selamat datang dulu lah. Oke. Pripun kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Oke. Terima kasih udah diundang ke sini. Sami. Kita nanti ngobrol-ngobrol nggih. Siap. Oke. Terkait dengan wedding organizer. Seperti apa, terus ya santai-santai aja. Kopi ini Mbak. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, Diajeng Lala akan ada satu tes ini untuk panjenengan. Entah Kang Mas atau Diajeng yang mau menjawab, monggo. Lala yang saya berikan kuasa untuk itu. Silakan. Lemot aja. Apa nih? Nah, dites sing ndi iki kudu salah siji. Ini kesepakatan dulu mau yang siapa ini? Udah sepakat kok tadi. Sudah. Oke. Tenang. Santai aja. Ini namanya tesnya Pantik Api. Jadi Pantik Api itu memilih salah satu dari dua jawaban. Pak, gak usah mikir terlalu lama, asal menjawab aja ya. Oke. Bisa? Dimulai ya? Ya. Apa Pak? Orang gaweanku. Biasanya Pantik Api gaweanku. Ya. Wis. Jajal tesnya wong nglimbung. Gaweane kae lho Pak. Kaos biru. Oke, bisa dimulai? Siap. Oke. Pantik Api. Laju atau lancar? Lancar. Likah atau liku? Liku. Nikah atau pesta? Nikah. Pikir atau mikir? Pikir. Cara atau tujuan? Tujuan. Bunga atau kembang? Bunga. Titik atau garis?
Garis. dengar atau lihat, Dengar. syarat atau aturan, Syarat. ijab atau kabul. Ijab. Oke, luar biasa ya. Ijab apa kabul? Orang aku sih gawe, Pak. Jenengan ngijabi aku sing kabul. Terus kabule kapan? Kabul aja deh. Kandhani. Ki pantik apine ki piye? Kalau sing Nek ijab iki kudune ana kabul kaya dikon milih ijabe apa kabule wae iki. mbah. Nah, ya aku pada karo ngene iki lho. Tanggung jawab. Ya, aku gelem nanggung tapi mau jawab. Nah, gitu ya. Anu meneh. Aku mau nanggung tapi belum jawab. Nah, terus piye kuwi ayo. Ya, siap. Ya, wes pertanyaan pertama sampean ya buka. Oke. Ya, kayak rasa kemeringet ngono to lah. Karo bose dhewe. Sebentar, Pak. Biasa ya. Ya. Sebentar, Pak. Iya. Ini pertanyaan yang umum, maksudnya kita kan kali ini membahas tentang wedding organizer ya. Kang Mas dan Diajeng, saya tuh bingung Pak, manggilnya atau apa Pak? Pak Bos atau Wes, Kang Mas Dimas aja. Diajeng? Kang Mas aja. Kang Mas. Kang Mas aja, oke. Kang atau Mas? Ada dua. Iya. Aku monggo. Iya. Ya Pak ya. Ya. Wedding organizer, saya pengen tahu ceritanya itu kenapa sih bisa ada wedding organizer gitu? Kenapa bisa membentuk wedding organizer tuh asal usulnya gimana, Bapak? Mbak, Monggo. monggo. Jadi awalnya itu kan dulu pas kuliah di Bandung itu Mas Ocim kan sebagai mahasiswa yang uangnya pas-pasan mencoba daftar WO di Bandung gitu. Kau ono mahasiswa gak pas-pasan. Sing luwih-luwih pengusaha. Iya, iya. Terus Ya akhirnya kan selama kurang lebih 5 tahun ya kayak itu. wow, sebentar. Sebentar. Lali orang tahu ini. Oke, ya. Saya dengar yang pas-pasan tadi lanjut. Kurang lebih 5 tahun, Pak. Oh, kurang lebih 5 Ya, tahun. 5 tahun di Bandung itu jadi sambil kuliah sambil weekendnya WO gitu. Oh. Itu Sama sebenarnya kayak- mungkin saya tambah ya Pak ya. Itu nggak langsung WO sebenarnya saya. Dari awal itu kita ikut catering. Itu pun catering dari awal tuh kita harus yang bagian cuci piring, Oh. bagian ngangkatin piring-piring kotor. Jadi memang untuk WO ini kami saya pribadi bertahap sebenarnya. Nggak langsung daftar ke WO. Jadi awal dari catering dulu, cari channel-channel, baru mendapatkanlah link WO tersebut. Gitu. Awalnya malah di cateringnya. Catering dan gak langsung yang enak Pak. Ini bagian cuci piring, Oh ya. angkat piring kotor. Yang paling enak catering itu di tester kan? Betul, tester. Cocok. Lemu. Belajar Mbak Riza. Itu. Terus akhirnya kan kita menikah di tahun 2018 itu kan akhirnya kita pindah domisili ke Tuban, terus dilihat ini kok sepertinya peluang WO di Tuban masih bagus. Terus akhirnya kita Iya, iya. cobalah bikin WO itu. Oke. Kebetulan momennya pas sebetulnya itu saudara mau menikah. Terus jadi kayak rencana mau launching pas waktu itu nih Oke. gitu. Akhirnya kita membentuk sebuah tim. Nah pas timnya itu sudah terbentuk, kita malah di cancel ya sama saudara kita sendiri. Mungkin kan zaman dulu tuh kan masih belum familiar sama WO gitu. Masih dendam kan? Tapi atas izin Allah ya, jalan Allah kita malah dapat klien sendiri di tanggal yang sama Wow, dengan saudara saya alhamdulillah. itu. Jadi pas di tanggal itu kita nggak bisa datang di nikahan saudara itu tanpa disengaja. Oke. Kita dapat klien juga di situ. Jadi launchingnya di situ tahun 2019 ya itu ya kita Oke. launchingnya. Gitu. Berarti panjenengan berdua asli Bandung, Enggak, kalau saya Tuban, Tumban, terus? Lampung. di Lampung. Lampung, Pak. Lampung. Boleh ya, Lampung sama Tuban boleh. Ketemunya di Bandung. Temennya di mana, Pak? Ketemunya di Bandung. Oh ada yang nggak boleh ya Pak ya? Ada yang nggak boleh. Oh, Jawa sama Sunda katanya nggak boleh. Oh gitu. Iya. Bugis Tapi ini Bugis. oh Bugis nggak boleh. Bugis boleh kalau bisa kayaknya. Berarti Kang Mas itu Bugis. G transmigran Pak. Oh. Orang tua transmigran. Oke. Tapi orang tua juga menikah yang dengan yang di sana atau hanya transmigran saja? Transmigran juga sama. Oke. Terus kemudian setelah itu tahun 2018 itu ya? 2019. 2019 Iya, mulai, dapat ya. itu. Iya. Lah, awal-awal katakanlah untuk membentuk itu wis ono saudara kan arepe menikah. Oke, Iya. nggak apa-apa.
untuk bentuk tim itu sendiri pripun nih? Nuwun sewu lho, Tuban ki nek ngawal-ngawal iki rada susah ya. Betul. Betul kan? Apa itu kesusahan Oprek-oprek, Pak. awal-awal? Iya, kalau awalnya itu memang kita masih mengandalkan kenalan sih Pak. Jadi kayak misal ada karyawannya orang tua gitu, terus kita update juga di Instagram siapa yang mau bergabung dengan kami gitu. Jadi mulai benar-benar dari nol membentuk timnya. Jadi si timnya juga tahu kalau kita mulai dari awal lagi. Ada berapa timnya? Dulu pas awal itu 10. 10. Iya, 10. 10 itu untuk wedding yang seperti apa itu? 10 orang. Yang biasanya gedung ya. Wedding Iya, gedung. gedung. Wedding gedung. Standar gedung lah Standar Pak gedung ya. 10. Dan itu yang istilahnya yang apa? Yang biasa saja ini? Betul, yang biasa saja. Oke. Dengan jumlah tamu VIP yang standar. Standar itu berapa, Kak Mas? Mungkin sekitar 100? 30 Pak, kebanyakan. VIP Pak. VIP? VIP Pak. 30. Iya. Dengan mungkin tanpa yang ada guest star itu kan memang kita istilahnya kerja lebih easy lah, lebih mudah gitu. Dengan jumlah itu 10 Pak. Itu 10 orang. Waktu pertama dapat job itu yang dirasakan apa di lapangan? Karena kan baru merintis juga Betul, ya. iya kan? Gimana? Memang kita kalau untuk yang pertama kali job itu ya Pak, itu memang kan ada beberapa kru yang sudah ikut WO di Tuban sebelumnya. Oke. Jadi mungkin nggak bener-bener semua itu Kaget dari nol ya, kaget gitu. mereka ya. Iya betul. Jadi mungkin kita terbantulah sama teman-teman yang dulu pernah ikut WO lainnya. Jadi nggak semuanya dari nol kan, kita ngajar agak susah gitu. Kita kolaborasi jadi Pak. Oke. Jenengan kalau bentuk tim itu terbagi berapa itu? Maksudnya kan ada 10 tuh. Iya. Katakanlah yang 2 itu di apa itu di depan, Betul, front atau job desk-nya itu, Pak. ya job desk-nya itu ada berapa aja? Kalau untuk job desk di lapangan saat resepsi itu kita bagi beberapa bagian gitu Pak. Untuk yang pertama di checker. Checker itu di area depan buku tamu. Oke. Gitu. Ada berapa orang? 1 orang. 1 cukup. Cukupin. Cukup. Karena memang kan hanya untuk menghitung tamu masuk. Jadi kita nanti biar nanti setelah acara mungkin ada selisih antara catering keluar sama tamu masuk. Oh gitu. Kita rincikan di checker Souvenir juga. di area buku tamu. Oh gitu. Sampai gitunya ya? Betul Pak. Karena memang tanggung jawab WO keseluruhan acara dipegang sama kita. Oke, checker. Kemudian setelah itu? Setelah itu nanti mungkin kalau memang ada tamu VIP, kita kasih 1 tim lagi untuk escort, bagian escort. Jadi memang kalau untuk tamu VIP kan tidak ikut dengan tamu yang lainnya gitu. Oke. Kita istimewakan istilahnya. Istimewakannya seperti apa? Di escort tanpa harus ikut antrian dengan tamu yang lainnya. Oh. Di fast track bisa dibilang istilahnya. Dikasih jalannya. Bingung aku. Itu loh Pak. Monggo, Enggak ngantri Iya, jalannya terus soko ngendi terus. dipotong ya. Dipotong, Kadang itu dicarikan ada jalan. dicarikan jalan. Oh gitu. Kan bagian biasanya mengeskort tamu VIP. Oh ini escortnya. Kita kasih yang bening-bening lah. Dikasih yang bener. Aku winginane kayak orang mbok escorting. Sampai kan ngomong tamu Pak. Oh aku among ya kayak. Iya. Orang kerasa aku ya. Ndelik kok ya. Yo. Tapi paling banter nek pas ono panganan. Oh panganannya wis mateng kabeh buka ya aku langsung wae gitu. Oh gitu. Ada escortnya itu ya. Betul. Oke. Dan setelah escort ada Stopper. Itu ini bagian. bagian paling menjengkelkan nih kelihatan. Betul. Ya kan? Enggak. Stopper. Pengalaman Pak. Kalau aku bentuk ngopo sih? Aku bentuk ngopo ora. Itu untuk apa itu ya? Oke, itu untuk kita agar nanti antrian di pelaminan nggak terlalu crowded Pak. Jadi Oke. kita atur supaya sebisa mungkin foto ini nggak keganggu dengan tamu yang lainnya. Nah stopper ini memang bagian paling ngeselin memang. Ada berapa orang tuh harusnya? Kalau stopper hanya 1 orang Cukup 1 orang. cukup, yang harus benar-benar tatak. Wah, harus gede dhuwur itu pakai kacamata. Jajasan. Sekeren ngono lah. Keren. Top. Ayo, Ya. ayo. Itu berarti yang mau masuk ke ini ya, ngasih Ke pelaminan. salaman itu. Betul. Oke. Selesai itu ada Pengatur foto di pelaminan. pengatur foto. Oh, oke ya, di situ ada Iya. pengatur foto. Kita kolaborasi dengan fotografer biasanya. Oke, itu kolaborasi. Terus kemudian selesai itu Di tangga turun nanti kita ada namanya LO Brides, itu yang melayani nanti mungkin orang tua ataupun pengantin butuh minum, makan, yang yang teman-teman melayani di tangga turun. yang ada di atas panggung ya. Nggih, betul. Ya, biar mereka nggak turun nggak ini ya. Betul, tetap nyaman. Masuk juga. tuan rumah kok Nggih. pegelen. Iya. Setelah itu ada lagi? Ada lagi mungkin nanti di area catering itu yang mengecek
mungkin untuk distribusi catering harus lebih cepat seperti itu refillnya. Itu kan harus dicek juga gitu. Kadang-kadang kita fokus semua makanan ketika kosong bagian WO yang nodai bagian catering itu segera direfill. Oke. Itu bagian catering. Catering betul. Selesai itu udah nggak ada lagi. Satu lagi mungkin di area VIP nanti Pak. Itu yang membagikan souvenir di area makan VIP. Jadi memang VIP ini kan kita istimewakan tidak ikut antri. Kemudian pun ngambil souvenir nggak perlu ngambil dengan tamu reguler. Kita sediakan sendiri. Beliau pun lebih nyaman nanti untuk ngambil nggak perlu antri dengan yang lain. Oke. Lah panjenengan kan biasanya juga ada di sana. Nggih kan? Nggih. Jenengan ada di sana. Kalau ngelihat si ini tim itu gimana menilainya? Oh, lu lambat lu. Jangan ngomel. Iya, ngomel gitu. Ya bagian mungkin kalau untuk event pertama, kedua mungkin memang mereka kan belum paham gitu. Mungkin event ketiga sudah tahu kalau saya galak ya. Jadi mungkin sudah mulai kerja sesuai job desk masing-masing. Iki bos sing apik iki kaya ngene lah. Awalnya wah lembut gitu kan. Wah, ternyata ya kita sudah tergantung sama beliaunya malah dimarahi. Waduh itu. Nah, tapi ada satu yang terselip tuh Kang Mas. Kan ada band tuh. Betul. Lah itu ada lagi. LO-nya memang kita merangkap sih Pak. Kalau LO band ini biasanya kan band memang sebelum acara dimulai. Jadi kita di handle biasanya sama stopper tadi. Jadi memang itu pembagian posisi saat resepsi. Ada juga nanti pembagian vendor masing-masing. Jadi kita memang satu WO itu nggak harus satu orang handle semua vendor. Kita bagi. Ada yang handle band, handle MC, dekor, itu dan lain-lain. MC. Betul. MC dari jenengan? Enggak, MC kita cuma bagian untuk follow up dan info rundown aja sih. Bagaimana jenengan memposisikan antara MC dengan rekan-rekan yang ada di sana? Masalahnya kan kadang-kadang MC juga nyuruh-nyuruh tuh kadang-kadang ada kan istilahnya mohon untuk apa undangan dan lain untuk ini kan gitu. Wes tak stop bro, wes stop kan gitu katakanlah ya. Iya, itu gimana itu? Jenengan mengkomunikasikannya itu dengan MC terutama. Dengan MC ya. Sejauh ini memang alhamdulillahnya untuk MC terutama di Tuban ya. Semenjak mungkin mereka tahu dihandle oleh WO, jadi mereka kolaborasi dengan kita. Jadi enggak istilahnya semakin enjoy ya. Betul, semakin enjoy, lebih nyaman banget. Oke, mereka enggak merasa terbantu. Iya, gitu. Mereka memang benar-benar Mister Seremoni bukan pengatur acara kan gitu. Oke. Master, oh iya. Mister. Kok ya arep takon apa? Enggak, ini ya. Sebenarnya itu tugasnya orang oleh komplain gaji. Iya ya, itu nanti belakangan. Belakangan apa di belakang? Sebenarnya tuh selain dari mengatur saat hari H, itu tugasnya WO itu apa aja sih? Ibu admin. Ya. Ya sebenarnya kita ada juga fasilitas wedding planner. Nah itu biasanya kita kan pengantin-pengantin yang sibuk gitu Pak, biasanya yang kerja. Nah itu biasanya itu kan mereka bingung. Saya harus bagaimana dulu, mulai dari mana dulu, terus habisnya berapa, terus menghubungi siapa aja gitu. Nah kita biasanya tuh bantu dari awal, mulai dari budgeting, terus kita buatkan schedule juga. Nanti bulan ini harus progresnya seperti ini gitu. Terus sampai nanti pas hari H juga kita kan atur kasih kita buku panduan yang isinya rundown acara, terus kepanitiaan gitu-gitu. Jadi betul-betul kita semua dari awal yang menyiapkan gitu. Jenengan lebih repot daripada tuan rumah. Iya. Jenengan lebih repot daripada tuan Harus rumah. nentuin jadwal-jadwalnya ya Pak ya. Semuanya, iya. Baju pengantin Baju sendiri. Kita cuma mendampingi aja. Mendampingi fitting aja. gitu. Maksudnya ikut menghandle juga. Oke. Iya, Ini ikut apa? Dekor? Betul. dekor juga iya. Dekor juga Semuanya, iya. Termasuk musisi. Iya. Semuanya. Iya Pak. Minat Pak. Minat. Enggak, itu kan kalau yang istilahnya pernikahan yang kalau mau apa yang istilahnya modern lah istilahnya. Kalau umpamanya pengennya adat, katakanlah Bugis tadi ada adat Jawa begitu, pripun jenengan melakukan WO-nya ini kan benten istilahnya berbeda. Mungkin kita kolaborasi sama juru adat sih Pak. Kalau misalnya Jawa ya kita carikan juru adat Jawa, jadi kita juga ada kolaborasi dengan beliaunya gitu. Terus mungkin misal pernah ada permintaan Sunda juga ya, nanti kita juga carikan itu narasumbernya yang
bisa Jawa Bisa. gitu. Oh, Jadi oke. kita apa ya istilahnya itu nggak ada yang miss gitu. Soalnya kan kita juga kan nggak begitu menguasai, dia harus belajar juga betul. dari yang berpengalaman. Termasuk yang MC Jawa ya. Ya, MC-nya juga nanti kan menyesuaikan mau ada Iya. apa. Saya senang kalau ada MC Jawa itu. Dia ngomong sendiri saya nggak tahu. Masalah. Yo. Lah ndaki-ndaki aku ora. Sak karepmu Mas. Kan gitu. Iya. Tapi ada loh yang Nun Sewu. Iya. Pernah nggak dapat Nun ini permisi loh ya? Iya. Yang punya ini istilahnya memegang agama kan ada laki-laki dan perempuan nggak boleh campur tuh. Oh, oke. Syar'i gitu. Ya. Pernikahan syar'i, Pak. Loh, angger pernikahan ayo syar'i itu. Enggak. Lah terus piye? Nikah ora syar'i iki terus piye? Enggak dong. Gawe dhewe hukume. Kawin Lari. lari. Oh, kawin lari. Loh, berarti pas lari kawin. Kawinnya mbek Blayu. Iya. Malah sing seru ki kae Bah. apa? Apa? Ora penak. Iya. Iya itu kalau ada yang seperti itu Berbun. Jadi kalau memang Ya. kita alhamdulillah dengan rentang waktu yang pendek ya, kita hampir pernah menghandle semua acara gitu sih Pak. Dari mulai yang tadi dibedakan Ikhwan dan Betul, Ikhwan, betul. yang Mandarin, Betul. kemudian kemarin juga istilahnya yang ada Arab beda lagi ya. Kalau Arab Arab, dengan Pak. Syar'i beda lagi Pak. Iya beda lagi. Kan kalau Arab bisa ada yang menyelipkan unsur-unsur modern. Oh, Tapi kalau untuk Syar'i benar-benar tidak memasukkan itu, benar-benar Syar'i dan tanpa musik. oh tanpa Loh, kalau Arab masih ada Masih musiknya. ada, kita masih ada wedding dan lain-lain. Oh, berarti Arab nggak syar'i ya? Arab modern, Pak. Arab modern, betul. Arab modern. Beda loh, Pak. Kita penganut Iya. syar'i sama memang dari keturunannya beda kayaknya. Oh gitu. Lah, membedakan kan treatmentnya berbeda Betul, tuh. betul, betul. Oke, treatmentnya berbeda. Dan ininya apa namanya? Harus double dong. Ini apa? Timnya jenengan. Betul. Membedakan laki-laki dan perempuan Betul, itu, ha. iya. Double. Harus lebih banyak memang kalau untuk Yang detail Syar'i. gitu. Pernah jenengan? Kita sering kok Pak. Di Tuban. Di Tuban gitu. Baru tahu ya, Pak. Saat itu memang kan temanya bisa dibilang kita harus dekorasinya ada dua, kanan kiri gitu kan Ikhwan Betul, Ahmad. betul. Kemudian catering pun nanti dibagi jadi dua, fotografer jadi dua, semua jadi dua Pak. Iya, Gitu. iya. Kamar mandi saya aja cuma satu loh. Kamar mandi rumah saya satu. Jo. Iya. Pak ya gawe nih, Pak. Iya, nggo lanang mbek wedok. Berarti kalau sering berarti di Tuban ternyata banyak ya, Pak ya seperti itu ya, banyak. Baru ya. tahu saya. Oh, baru Iya. tahu. Iya, serius baru tahu. Itu kalau ini sebelum katakanlah yang tadi yang kita bahas tadi. Ketika bertemu dengan klien, Gitu. jenengan menawarkan biaya, Paket. paket, jenis pernikahannya atau pripun atau jenengan mengarahkan kiwe lho Bu enak Iya, iya. atau pripun. Jadi awalnya kalau misal ada yang mau booking jasa kami itu biasanya saya tanya dulu, ini mau paket atau mau jasa WO-nya aja. Kadang kan sudah ada vendornya tapi butuh WO-nya aja, organizer-nya aja gitu. Atau mau paket, jadi masuknya ke wedding planner tadi dari awal. Jadi dikembalikan lagi ke kliennya kebutuhannya seperti apa. Kalau mau paket ada paket-paketnya seperti ini. Misalkan dia nggak cocok, bisa mau vendor ini bisa nggak bisa, nanti mungkin bisa kita hitungkan ulang gitu seperti itu. Nggak harus terpaku sama paket-paket yang sudah ada. Jadi Tapi kita jenengan sudah fleksibel. ada itu enggak? Udah ada. Dan paket itu berdasarkan banyaknya tamu. Kalau untuk jumlah tamu bisa menyesuaikan terkait cateringnya kan biasanya. Oke. Nah, terus lagi jumlah tamu, kemudian jenengan punya rencana seperti apa? Kepentok sama yang namanya gedung. Kui terus nyiasat ini piye? Kalau yang pertama emang harus pasti dulu gedungnya sih Pak. Pertama venue-nya sudah ada di mana. Kalau di Tuban gedung yang paling angel ya. Kita geraha, Pak. Sing ndi? Geraha loh, Pak. Paling angel. Lho, Graham serius. Paling Angel apa nih? Angel apa nih? Angel apa nih? Gak angel ngurusi iki mau lho, noto tamu dan lain sebagainya. Oh, layoutnya gitu. Iya, layout itu. Masuk, Jalan. keluar gitu.
Kalau mungkin agak menyusahkan sebenarnya, bukan menyusahkan gitu. Mungkin aksesnya gitu. Javanila sebenarnya mungkin Pak. Javanila. Karena memang kan tidak ada linknya. Iya. Tidak ada linknya. Javanila Mungkin masukan juga. Masukan juga untuk tim manajemen Javanila bisa disiapkan. Mungkin lift atau mungkin eskalator. Kuwi bener kuwi. Aku ki saben di Javanila turunnya itu deket yang pernikahan itu. Iya. Jadi bingung sih dulunya. Karena sudah sering kejadian. Betul. Oke. Dan tadi bisa diulang ya, masa balonnya terbang kita ambil lagi. Iya nggak mungkin kan ya. Masa tolong balon cadangan ya. Gimana balon cadangan? Tapi cadangan, waduh, bingung ya. Wah itu Kak Mas. Itu saya habis bercerita loh. Bercerita soal teman saya dulu di Jogja. Iya. Putus gara-gara burung. Iya. Si ceweknya itu bilang gini, kamu putus kenapa? Ya soalnya dia suka main burung. Serius? Suka main burung ini, burung dara itu loh, sering dilus-lus gitu. si cewek itu nggak suka sama si ceweknya nggak suka sama unggas-unggasan gitu loh. Makanya itu waktu ditanya itu, kamu putus cinta karena apa? Karena pacarnya suka main burung. Kok lucu unik. Lah iya, itu Kamas. Nah ini kalau umpamanya Kamas, Nuwun Sewu ini agak kejadian sering-sering nih. WO melarikan diri ya itu. Kayak emang gitu. ada ya? Oh, oke. Banyak lah. Itu kasusnya kayak gimana menurut dari pandangan panjenengan? Sebenarnya sih sedikit banyak tetap merugikan kita nih Pak. Iya. Karena kejadian itu kan kita yang istilahnya sudah menjaga kepercayaan klien. Betul. Sedikit banyak pasti ada klien yang ragu. Dan tadi itu awalnya mungkin kita memang biasanya menghandle keseluruhan vendor gitu. Tapi karena ada kejadian itu mungkin hanya ngambil WO-nya aja, cari aman istilahnya. Nanti yang lain vendor masing-masing dari keluarga langsung bayar gitu. Itu kan merugikan sebenarnya gitu. Karena memang kalau dari kami satu pintu, kami tahu Pak request dekorasi nanti seperti apa, pemesanan catering seperti apa, sehingga saat hari H kita lebih mudah mengawasi sebenarnya. Kalau dari awal satu pintu lewat WO seperti itu. Oh, yang sering kejadian itu kayak gitu. Geng. Makanya itu padahal katanya itu kan WO yang memang sering dipakai gitu loh. Kok bisa kayak gitu? Berarti karena sebenarnya artinya klien sendiri nggak aware dengan itu ya. Betul. Oke. Nah, sebelum kita pungkasan nih. Ada pertanyaan Tora lah. Kalau dari saya ya Pak ya. Iya, ada pertanyaan. Suka dukanya bikin wedding organizer itu gimana sih? Suka dukanya. Gimana? Suka duka. Kalau sukanya pasti sangat banyak sekali. Kita kan bisa mewujudkan keinginan, mimpi, wedding dreamnya klien itu. Kita bisa membahagiakan banyak orang itu kan kita juga ikut senang gitu. Kalau dukanya sih mungkin ya kita kan nggak cuman menyatukan manten keluarga inti aja dengan mempelai prianya, mempelai wanitanya, tapi kan kita menyatukan keluarga besar. Ya, nah biasanya pas hari H itu mungkin ada aja kan kayak beda pendapat. Mungkin kalau sama keluarga inti kita sudah sering ketemu meeting sebelumnya, sama keluarga besar kan belum. Jadi biasanya kan ada aja kejadian pas hari H itu yang tidak terduga dan kita harus menghadapi itu. Alhamdulillah. Gitu. Itu masih alhamdulillah beda pendapat daripada beda tempat. Ning ndi? Gerasan dia Javanila. Wah, iki mertuane karo ning ndi Kalau kayak gitu berarti sering mendapatkan kritikan nggak dan dari media sosial atau langsung gitu sering nggak? Kalau langsung mungkin ya, langsung ya. Mungkin ada saran-saran seperti ini, sebaiknya seperti ini, atau mungkin biasanya itu adatnya seperti ini gitu. Biasanya pas hari itu ada aja pasti kayak gitu. Nggak sesuai pakemnya, adatnya coba adatnya. Sebenarnya itu ya saya itu pengen tanya yang terakhir tapi ya nggak seenak saya. Monggo nggak apa-apa Pak, silakan. Iya Pak. Kok yang hanya yang besar itu ya, yang seperti itu ya, yang pakai WO itu kenapa kok pernikahan pertama? Kalau nikah yang kedua, ketiga, keempat kok nggak pakai kayak gitu? Ada nggak pernah pengalaman nikah yang kedua pakai WO gitu? Oh pernah. Istri yang kedua maksudnya serius? Oh ya, istri kedua. Istri kedua dong. Kedua pernah. Apa? Pernikahan kedua. Pernikahan kedua kan? Yang kedua, tapi kalau yang istri kedua belum. Itu loh.
istri Lho kedua. lah iya kenapa nek nikah duwe Bercerai nikah neng. Lho nek kuwi jelas, oh jelas ono WO. Lho nek kudune kan kena opo kan ngono to. Kenapa yang kedua, ketiga, keempat mau gur ngono kuwi tok. Kena kamu ya, kena ya. Bedine ketahuan. Oh, tidak ketahuan. Jalan Pak. Oh, Oh, tapi mungkin mau dicoba ya nggak apa-apa Pak. Perdana. Pak ini mungkin mau kedua. iki podcast. Bojoku ndelok iki mau lah. Kedua, ketiga. Bu. Ora. Oke, Kang Mas, kita sebelum mengakhiri, jenengan ada kamera di sana. Di sana panjenengan memberikan closing statement untuk Dimas Diajeng dan netizen, netralis yang ada di rumah sana. Rumah sana. Monggo Mbak Ulisa. Entah quote, entah nasihat, entah Silakan. apa, monggo, terserah. Ya, Atau mau ngiklan, ya. Boleh, nggak apa-apa. Kan boleh deh. Kita Boleh. Alhamdulillah. ya Oke, sudah selesai. Iklan. Enggak boleh. Serius boleh. bagi calon pengantin yang mungkin sibuk untuk mempersiapkan pernikahannya, mungkin bisa mencoba menghubungi Orchid Wedding Organizer. Jadi bisa kita bantu mulai dari nol, jadi meringankan beban-beban pikirannya. Itu aja sih mungkin tambahan. Di mana bisa menghubunginya? Menghubunginya IG. di IG aja Orchid Organizer. Jadi Tulisannya bisa gimana DM. itu? Orchidnya itu. ORCHID titik ORGANIZER. Oh. Orchid Organizer. Oke. Kang Mas siapa tadi lupa aku teman. Kang Mas Ocim dan Oriza Sativa. Pak. Matur suwun atas kedatangan dan kita sharing-sharing Terima kasih ilmunya. banyak. Oke. Udah diundang ke sini. Besok-besok ya kesini lagi lah. Siap. Kalau umpamanya ada yang ingin kita tanyakan, sharing-sharing lagi. Mau ini lagi ya. Nikah iklan lagi. ya. Oh iya. Iklan lagi apa nikah lagi saya? Amin. Jadi mau Tapi Bu. itu kan doa. Beda. Oke, Dimas Diajeng dan Netralis, demikian kita ngobrol-ngobrol terkait dengan wedding organizer. Terkait dengan iklannya tadi jangan lupa simpen pokoknya ya. Pengen podcast yang menarik lainnya kita tonton besok podcast Cedek Geni Open Your Mind. Sampai jumpa lagi.